Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rifki Adil Ferdiansyah Simatupang dengan NIM 2307323 akan mempresentasikan tugas besar pra UTS Statistika. Oke, dengan soalnya sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data yang diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Di mana datanya itu ada sekitar 223. Oke, berikut adalah data yang telah disusun mulai dari data terkecil yaitu 301 dengan sampai data terbesar di angka 500. Oke, di soal pertama, jelaskan hitungan sentral tendensi secara manual dengan menggunakan function Excel. Eh, A median, A min, B median, dan C modus. Oke, dimulai dengan min terlebih dahulu. Untuk penyelesaian menggunakan function, kita menggunakan rumus average, menggunakan rumus average, sehingga dia didapatkan hasil berikut 406,56. Dan untuk manualnya kita menggunakan sigma X dikali N atau banyak data. Di mana yang kita dapatkan sigma XI yaitu penjumlahan keseluruhan data dibagi dengan N, di mana N kita adalah 223. Sehingga didapatkan hasilnya 406,56. Oke, untuk soal kedua, untuk yang B yaitu median, kita menggunakan function median. Median dan data di blok secara keseluruhan. Sehingga didapatkan hasil yang berikut yaitu 410. Median ini merupakan titik tengah dari suatu data. Oke, untuk manualnya dikarenakan data kita itu ganjil, maka digunakan rumus N tambah satu dibagi 2, yaitu 223 ditambah satu dibagi 2, sehingga didapatkan hasil data ke 112. Data ke 112 berikut data ke 112 itu di kisaran tuh 410. 410. Oke, berikutnya C modus. Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul di antara data. Untuk penggunaan fungsinya kita menggunakan rumus mode. Oke. Dan untuk penggunaan manualnya mungkin dapat kita lihat secara langsung di sini ada data yang telah ditandai yaitu 410 yang muncul sebanyak 5 kali. Kemudian soal kedua, gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apakah bisa Anda simpulkan? Oke, untuk stem and leaf plotnya itu telah diselesaikan dan kesimpulan yang dapat didapatkan yaitu data terbanyak berada pada kisaran angka 450-an di angka 17 data. Angka 17 data dan data paling sedikit berada di angka di 500-an, yaitu terdapat 3 buah. Dapat 3 buah. Mungkin dapat dilanjut. Soal ketiga yaitu jelaskan perhitungan variation secara manual dengan menggunakan function Excel. Yang pertama itu ada range, kedua itu ada variance, dan ketiga itu ada standar deviasi. Untuk range atau rentang itu kita menggunakan rumus function max dikurang min.
nilai terbesar dari data tersebut dikurangi dengan nilai terkecil dari data tersebut. Sehingga kita dapatkan nilai 199, di mana 199 itu didapatkan dari pengurangan dari 500 dikurang 301. Yang kedua ada variance. Variance ini untuk function kita menggunakan var titik s atau var.s, eh, dikarenakan ini merupakan sampel. Dan untuk manualnya kita menggunakan sigma xi kurang x bar kuadrat di eh, per n kurang satu, di mana hasil dari sigma xi kurang x bar kuadrat ini kita dapatkan hasil 728.888,9327 per 223 dikurang satu jadi 222, sehingga kita dapatkan hasil variansnya di 3283,28 sekian. Dan untuk standar deviasi merupakan akar dari variance. Untuk fungsinya sendiri kita menggunakan stdep.s. Ya, untuk manualnya seperti yang tadi yang dibilang merupakan akar dari variance tadi. Di mana akarnya itu di 3283,28 kita akarkan sehingga dapatkan hasilnya 57,29 sekian. Dan untuk soal berikutnya, buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan intervalnya. Untuk penyelesaian untuk mencari banyak kelas itu kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log eh, banyak data yang digunakan. Banyak data yang digunakan pada saat ini adalah 223, sehingga dapatkan hasil 8,8,79 dan dibulatkan menjadi 9. Dan untuk intervalnya sendiri, interval itu merupakan nilai range, nilai range dari data eh, dibagi dengan banyak kelas. Dibagi dengan banyak kelas, di mana range-nya adalah 199 dibagi 9 dan didapatkan hasilnya itu 22,11. Oke, dan untuk tabel distribusi datanya dapat kita lihat di sini. Berikut adalah eh, data terkecil dari data yang ada, yaitu 301. Dan 323 ini didapatkan dari 301 ditambah dengan interval. Interval kita tadi ada 22,11. Jadi ditambah 22,11 itu dapatkan hasil 323,11. Dan kemudian dilanjutkan dengan 323 ditambah interval tadi menjadi 345 dan begitu seterusnya sampai dengan eh, data terbesar. Dan titik titik tengah ini kita dapatkan dari eh, penambahan data 300 301 ini dengan 332,11 dibagi 2, sehingga dapatkan titik tengah itu 312 dan begitu seterusnya ke bawah. Nilai frekuensi itu kita dapatkan di data yang berada di rentang antara ini, nilai 301 ke 323. Sehingga pada data yang ada tadi kita mendapatkan sebanyak 23 data yang berada pada rentang tersebut. Begitu seterusnya ke bawah. Persen itu merupakan nilai frekuensi dibagi dengan total nilai atau count dikali dengan 100. Sehingga dapatkan persennya 10,3. Untuk frekuensi 23 dibagi dengan 223 dikali 100.
Dan untuk persen kumulatif ini merupakan penambahan dari persen masing-masing persen ini. Oke, untuk soal selanjutnya, buatlah tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Oke, dari tabel distribusi frekuensi ini kita dapat membuat sebuah histogram. Berikut merupakan histogram dari tabel tersebut, di mana kita dapat melihat frekuensinya di sini dan titik tengahnya. Oke, untuk selanjutnya, pada selang persen 90%, estimasi rata-rata kekuatan produk pada perusahaan tersebut. Oke, untuk penyelesaian level confidence sendiri, level confidence 95% sendiri itu pertama kita menggunakan rumus 1 dikurang dengan level confidence tersebut, di mana ini adalah 95% jadi 0,95 karena dia per 100. Jadi 1,095 dapatkan hasil 0,05. 0,05. Untuk fungsinya dapat digunakan dengan confidence norm, buka kurung 0,05, stdep, data, dan count. Oke, untuk penggunaan stdep ini, stdep data itu kita mendapatkan hasil tadi 57,299 per banyak data. Count merupakan banyak data. Akar, akar dari count 223 dan didapatkan hasil itu 3,84. Dan langkah selanjutnya kita dikalikan dengan margin errornya. Karena kita menggunakan level confidence tadi 0,05 dan untuk datanya itu lebih dari 30. Jadi kita menggunakan data T. Eh, kita menggunakan data Z. Dan kita lihat tadi di tabel untuk nilai 0,05 untuk nilai 0,05 kita mendapatkan nilainya itu 1,97. Jadi 1,97 ini tinggal dikalikan dengan eh, pembagian antara standar deviasi dengan akar N atau banyak data dan dapatkan hasil 7,52. Nah, untuk rentangnya itu tinggal kita tambah dengan min, di mana ini 406,5 ditambah dengan level confidence yang kita dapatkan tadi 7,52, didapatkan 414,08 dan kita melakukan pengurangan antara min dengan level confidence tersebut, dapatkan hasil 399. Jadi untuk estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut berada pada rentang 399,04 sampai dengan 414,08. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.